Pemirsa, media sosial kembali diramaikan oleh tren baru yaitu tagar kabur aja dulu yang viral di platform X. Unggahan dengan tagar ini mencerminkan kekecewaan masyarakat seperti kecewa terhadap pemerintah, lapangan kerja terbatas, upah yang layak, aturan hukum yang adil, tergiur oleh insentif dan program pindah kewarganegaraan serta bekerja sambil melanjutkan pendidikan. Kemudian menurut sumber div.riset Bloomberg Technology, angka lapangan kerja formal terbatas dengan proporsi tahun yang terus menurun dari 44,16% tahun 2018 menjadi 33,88% di tahun 2023. Kemudian ada 5 negara tujuan terfavorit untuk kabur, yaitu diantaranya adalah Korea Selatan, Jepang, Australia, Amerika, dan Jerman. Dan berdasarkan data Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham, ada 3.912 warga negara Indonesia atau WNI usia 25 hingga 35 tahun yang memilih menjadi warga negara Singapura pada 2019 hingga 2022. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Devi Rahmawati selaku pengamat sosial UI. Kita langsung sapa. Halo Mas. Halo, selamat siang Mbak Devi. Apa kabar? Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan bergabung bersama kami di Halo Indonesia Mbak Devi. Kita langsung saja membahas tentang tagar kabur aja dulu yang sedang ramai nih Mbak Devi. Kalau Mbak Devi sendiri tanggapannya gimana? Apakah ini seperti fenomena seru-seruan aja gitu ya buat kalangan anak muda kita, atau di satu sisi ada kekhawatiran anak muda kita merasa frustasi dengan kondisi bangsa kita saat ini di mana ekonomi sedang sulit, kemudian lapangan pekerjaan juga sempit, terbatas di mana-mana gitu ya. PHK juga masih dilakukan di mana-mana. Tanggapan Mbak Devi gimana? Mas, setelah pasca pandemi, Indonesia tidak sendirian. Kita perlu bersyukur sebenarnya kondisi yang kita alami ini tidak separah juga negara-negara lain sebenarnya. Fenomena ini sebenarnya terjadi di seluruh dunia. Ada kegelisahan dari anak-anak muda yang harus hidup di era pasca pandemi di mana ekonomi dunia belum kembali seperti masa sebelum pandemi. Itu satu. Terkait dengan kabur aja dulu, tren globalisasi sejak tahun 80-an itu sebenarnya memang memungkinkan siapapun untuk berada dimanapun. Kalau kemudian kita berkaca dari negara-negara maju, seri berikutnya, seri awal itu kan dipimpin oleh Inggris, Prancis, Jerman, kemudian Amerika, dan sekarang dipimpin oleh Asia dengan kehadiran Cina, Korea, Jepang, India. Kita lihat bagaimana diaspora atau orang-orang Cina, India yang bahkan sudah menguasai, kalau bicara negara nomor 1 di dunia hari ini Amerika Serikat, perusahaan-perusahaan besar di dunia itu pemimpinnya sudah orang India. Perdana Menteri Inggris, negara yang pernah tanda kutip penjajah India, sudah orang India. Calon calon presiden Amerika yang lalu yang memang belum terpilih sudah keturunan India. Artinya apa? Kita semestinya berpikiran dengan cara pandang yang positif dan produktif. Gak ada salahnya kalau kita memang punya generasi-generasi muda yang hebat, yang siap membangun jiwa dan raganya di luar negeri. Satu hal yang bisa kita pastikan belajar dari negara-negara maju itu, mereka tidak akan pernah melupakan airnya. Bagaimana pemimpin-pemimpin India di Silicon Valley itu investasi, pekerjaan dan sebagainya itu kembali kemudian ke India juga. Diaspora Cina juga demikian. Bagaimana mereka mengembalikan lagi apa yang sudah mereka dapat di luar itu untuk kembali ke negaranya. Artinya di era yang hari ini jelas masanya berbeda dengan di masa lalu. Kesempatan kerja itu ada di mana-mana. Sehingga kita tidak perlu melihat hashtag ini sebagai satu hal yang negatif. Ini adalah bagian dari perluasan upaya kita untuk menegakkan merah putih dimanapun.
Bagaimana kemudian anak-anak yang lahir di negeri ini lalu kemudian nanti berkarir di banyak negara, itu pada akhirnya saya sangat percaya paling tidak berkaca dari negara-negara besar, pada akhirnya mereka akan kembali. Baik itu, bisa jadi kembalinya bukan fisik, tapi kesempatan jaringan yang akan sangat sulit kita peroleh kalau memang kita tidak punya orang-orang Indonesia yang berada di Eropa, berada di Amerika, berada di berbagai belahan dunia yang sudah menancapkan kuku dan pengaruhnya di setiap negara-negara tersebut. Oke, baik. Jadi hal ini dirasakan oleh berbagai negara ya, dan ini sebetulnya hal yang baik yang perlu kita respon dengan positif. Tetapi jika anak-anak muda kita banyak yang berbondong-bondong ke luar negeri, kemudian diberikan seperti stigma begitu ya, tidak nasionalis. Ini bagaimana lagi meluruskan hal ini, Mbak Devi? Memang butuh waktu, Hmm. gitu ya. Apa namanya, orang-orang India yang di sana memang juga sudah warga negara Amerika. Tapi lihat bagaimana kemudian bisnis di India begitu maju karena semua dapatnya dari Amerika juga, kan begitu. Nah, artinya kita butuh waktu untuk membuktikan ini. Saya kok sangat percaya ya, siapapun yang sudah lahir di negeri ini, cintanya nggak akan pernah luntur. Cinta tidak bisa dibatasi oleh administrasi berupa surat-surat kewarganegaraan. Artinya apa? Kita jangan pernah kemudian merasa atau melihat sesuatu itu dari cara pandang yang negatif. Kalau menggunakan kacamata negatif, semuanya tidak akan pernah positif. Tapi sekali lagi kita perlu bercermin. Cermin-cermin itu tentu saja cermin dari orang-orang atau negara-negara yang sudah lebih dahulu merasakan manfaat dari banyaknya keturunan negara-negara mereka yang sudah berkarir dan hidup di luar negeri, yang sekali lagi mereka tetap kembali ke asalnya dengan berbagai cara dan metode. Oke, jadi mereka, anak-anak muda kita juga pasti akan kembali ya dengan berbagai macam cara yang tentunya kita harapkan bisa membangun bangsa kita juga. Oke, tetapi begini Mbak Devi, kalau zaman dulu ya banyak warga kita yang ke luar negeri biasanya hanya identik menjadi ART. Tetapi zaman berubah, sekarang banyak anak-anak muda kita ke sana yang well educated, yang menjadi tenaga ahli, tetapi mereka justru ke luar negeri. Karena mereka mungkin merasa lebih dihargai, kemudian salary-nya atau gajinya juga lebih wow begitu dibanding negara kita sendiri. Ini kemudian bagaimana dengan nasib bangsa kita kalau tenaga ahli kita semua ke sana, orang-orang yang well educated kita juga semua di sana, apakah mungkin generasi kita yang 2045 ya dikatakan akan Indonesia emas gitu, akan terrealisasi? Dan gimana kondisi kita nanti ke depan, Mbak Devi? Penduduk itu 280 juta. Ketika ada 3.000 misalnya, atau berapa, itu kan masih sekian, bahkan 1% pun tidak gitu ya. Artinya dengan program pemerintah sekarang yang sangat serius membangun sumber daya manusia gitu ya, dengan berbagai programnya, makan bergizi, lalu kemudian perbaikan sekolah-sekolah, saya sangat percaya 270-an lebih masyarakat kita ini akan kemudian nanti di 2045 bisa menjadi sosok-sosok emas yang tetap bisa membangun negaranya. Artinya bukan berarti kemudian kita menutup mata bahwa ada anak-anak hebat yang di sana, tapi jangan bilang bahwa yang ada di sini juga tidak hebat. Artinya, mari kita rayakan generasi baru yang semuanya hebat ini, karena dengan fasilitas yang ada, dengan informasi yang begitu luas, untuk kemudian mendoakan mereka, entah mereka di dalam negeri ataupun di luar negeri, untuk tetap bisa sukses, yang ujungnya sekali lagi, insya Allah Indonesia yang akan merasakan manfaatnya. Oke, baik, luar biasa. Saya juga ingin meminta tanggapannya dari negara-negara asing yang meminta warga Indonesia menjadi warga negaranya seperti di Jepang, karena di sana warganya mengalami penurunan ya. Angka pernikahan di sana menurun sehingga SDM-nya di sana juga semakin lama semakin menurun, sehingga membuka pintu bagi warga negara kita untuk menjadi warga negaranya. Ini tanggapan Mbak Devi bagaimana? Tapi ditahan Mbak, kita akan bahas usai jeda ya Mbak Devi. Baik, pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita seputar tagar kabur aja dulu yang viral di media sosial. Sebuah ungkapan keresahan anak muda akan kondisi kehidupan di tanah air. Yaitu kita akan membahasnya bersama dengan Devi Ramawati selaku pengamat sosial UI. Mbak Devi, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Jadi di negara-negara luar seperti di Jepang membuka pintu bagi warga negara asing seperti Indonesia yang ingin menjadi warga negaranya, warga negara Jepang dengan berbagai macam fasilitas mulai dari salary atau gaji yang tinggi, kemudian diberikan rumah, diberikan kesejahteraan yang melimpah ruah juga yang menggiurkan bagi anak-anak muda kita. Nah, ini apakah menjadi tantangan juga, menjadi godaan bagi anak-anak muda kita, Mbak Devi? Menurut saya ini bukan tantangan atau godaan, ini alternatif, nggak ada yang salah dengan hal tersebut gitu ya. Dan Jepang sampai pada di titik ini karena pembangunan yang sudah dimulai sedikitnya 30-40 tahun lalu. Ini dampak Jepang atau negara-negara maju seperti ini bukan tiba-tiba menjadi demikian. Mereka memiliki capaian kesejahteraan yang luar biasa itu karena memang berkat kepemimpinan di negara mereka yang dimulai 30-40 tahun lalu tapi konsisten dilakukan dengan baik. Jadi apa yang dilakukan hari ini itu dampaknya 30-40 tahun kemudian, Mas. Nah, apa yang mereka Jepang atau negara itu peroleh hari ini karena program 30-40 tahun lalu. Nah, ini yang perlu kita sadari. Jadi artinya kita tidak perlu merasa inferior dengan negara kita dalam konteks dengan Jepang gitu karena sistem mereka itu sudah dibangun 30-40 tahun lalu. Nah, kita insya Allah sejak 10 tahun terakhir sudah mulai membenahi apa yang tidak dibenahi sebelumnya yang mudah-mudahan tapi sayangnya itu baru bisa dirasakan 30-40 tahun lagi. Oke, jadi seperti metode tabur tua ya, apa yang ditabur hari ini baru akan dituai 30 tahun setelahnya begitu. Kemudian apa yang harus dievaluasi oleh pemerintah kita agar bisa mendukung, memprovide anak-anak muda kita biar bisa berkarya di dalam negeri saja, tidak banyak yang keluar negeri, sehingga Indonesia semakin bisa menyambut Indonesia Emas 2045, Mbak Devi? Satu, ini bukan hanya tugas pemerintah. Kalau tugas pemerintah pasti sudah jelas dan ada mekanisme pengawasan. Tapi catatannya kalau dalam konteks ketenaga kerjaan dan ini riset dunia, justru yang harus siap juga memperbaiki diri adalah anak-anak muda itu sendiri. Karena ternyata bisa dicek di berbagai mesin pencari, industri-industri itu sekarang malah ketakutan untuk bisa mempekerjakan anak-anak muda karena urusan lemahnya keterampilan sosial mereka. Nah, ini yang justru harusnya menyadarkan anak-anak muda karena sebenarnya bukan tidak adanya pekerjaan, tapi apakah mereka mampu menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Jadi pemerintah terus kita awasi untuk terus memastikan program-program yang jalan, tapi kita sendiri, saya sebagai individu-individu harus mampu juga terus mengupgrade diri kita, memantaskan diri kita untuk bisa berselancar di kehidupan di era peradaban baru ini. Oke. Kalau bagi anak-anak muda kita yang ingin mengadu nasib di sana, ingin bekerja di sana, selain akademik, kira-kira apa saja yang proper yang harus dilakukan ketika nanti dia di negara asing begitu ya? Mereka bisa betul-betul firm di sana bekerja dan pulang bisa membawa ilmu yang luar biasa banyak juga untuk membangun Indonesia tercinta kita, Mbak Devi. Mau kerja di mana aja kuncinya satu, pasti kerja keras. Gitu ya, nggak bisa dikit-dikit kemudian kita memanjakan diri kita. Kedua, pasti kerja cerdas. Karena sekarang sudah ada teknologi, kalau kita tidak cerdas-cerdas memanfaatkan ini, justru kita yang akan rugi. Karena kita akan jadi lambat, tertinggal, dan sebagainya. Tapi terakhir, ini yang paling mahal. Kerja tuntas. Anda sudah cerdas, sudah keras, tapi nggak ada yang tuntas, mohon maaf. Di belahan dunia manapun, di sudut manapun, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan pekerjaan. Apakah negara juga harus memberikan pelatihan supaya anak-anak bangsa kita ketika bekerja ke luar negeri dan mencari pengalaman punya bekal yang bagus juga ketika di sana bisa lebih baik lagi saat beradaptasi di negara asing? Ya, itu tentu saja. Tapi kalau dari riset yang saya lakukan sendiri, itu satu usulan yang baik. Tapi dari riset yang sendiri saya lakukan, jangankan bicara luar negeri, di dalam negeri saja. Riset 3 tahun yang saya lakukan, banyak pemimpin-pemimpin perusahaan yang enggan
mempekerjakan anak-anak muda karena alasan mentalitas dan moralitas. Jadi ini yang perlu kita perbaiki bersama, bukan soal keterampilannya, karena dengan pengetahuan yang ada sekarang, sebenarnya anak-anak muda sekarang tuh sangat-sangat cerdas dan jenius. Tapi yang perlu diperkuat adalah persoalan mental tadi, karena memang dunia sedang tidak baik-baik saja, bukan hanya di Indonesia, tapi pandemi telah merubah ekosistem dunia menjadi jauh lebih berat hari ini. Baik. Jadi sebetulnya tidak hanya Indonesia ya, di berbagai belahan negara manapun juga sedang menghadapi hal yang sama, sedang agak miring dan goyang ekonomi di mana-mana. Oke, kalau begitu bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak muda kita, terutama generasi milenial dan Gen Z yang lebih mengedepankan mental health karena mereka lebih suka dengan work-life balance antara bekerja dan juga kehidupan daily life-nya, kehidupan sehari-harinya, mereka mau keseimbangan itu. Sementara kondisi kita saat ini sepertinya tidak baik-baik saja, Mbak Devi. Bagaimana agar anak-anak muda kita juga mengerti kondisi kita saat ini dan tidak terus melihat dengan kacamata negatif dengan kondisinya saat ini? Ya, kalau kita belajar ilmu hard science, bicara kekekalan energi, apa yang kamu berikan itulah yang akan kamu dapat. Kalau kamu memberikan seluruh jiwa dan raga kamu 100%, itu pasti akan kembali. Jadi pertanyaannya jangan pernah mempertanyakan kenapa ada sesuatu yang tidak saya dapat. Jangan-jangan itu karena kita belum secara serius juga memberikan tenaga, jiwa, dan energi kita untuk pekerjaan kita, untuk kehidupan kita. Bicara soal susah, silakan keliling ke luar negeri. Saya baru ke 32 negara, 75 kota di dunia. Saya juga tahu bahwa kondisi yang tidak baik-baik saja itu ada di mana-mana. Gitu. Jadi artinya apa yang kita hadapi di Indonesia di banyak negara juga bahkan ada yang kondisinya juga jauh lebih parah, gitu ya. Artinya kita perlu memantaskan diri kita agar dimanapun kita berada, kita bisa mendapatkan penghidupan yang layak selamat dunia akhirat. Baik, kita harapkan diskusi kita hari ini bisa mencerahkan pemirsa di rumah ya, agar kita bisa memantaskan diri di situasi apapun yang sedang terjadi. Terima kasih Mbak Devi telah bergabung bersama kami, berbagi pandangan bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Assalamualaikum Mbak Devi. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat dukungan Yayasan Buddha Seci selaku ibu tunggal punggung bagi keluarganya. Usai jeda di Halo Indonesia.